Sobat Mau Tahu, jumpa lagi bareng saya Dira di Mau Gini Kasih Tahu. Kata virus dan wabah sangat tidak asing lagi di telinga masyarakat. Apalagi virus yang lagi kekinian saat ini, seperti corona. Semua orang tahu tentang virus tersebut. Beritanya, ceritanya, hampir tiap hari kita lihat di televisi ataupun di semua sosial media. Udah kayak jam tayang sinetron ikutan cinta. Jauh sebelum virus corona yang trending di masa kini, pernah terjadi juga suatu wabah global yang menggemparkan dunia bernama Black Death. Wabah Black Death terjadi pada sekitar tahun 1300-an atau di abad 14. Menurut berbagai macam literasi sejarah, wabah Black Death ini hampir membunuh 60% penduduk Eropa. Sebenarnya wabah Black Death ini adalah penamaan pada masa itu. Pada saat ini kita mengenalnya dengan sebutan penyakit pes. Penyakit ini berasal dari hewan tikus yang membawa bakteri Yersinia pestis. Tikus yang terinfeksi tersebut menularkannya kepada manusia, dan penyakit ini sangat mudah sekali menular antar manusia. Beberapa literasi mengatakan bahwa wabah ini dimulai ketika ditemukan kapal-kapal yang berlabuh di Eropa dalam keadaan seluruh awak kapal meninggal dunia karena penyakit pes tersebut. Dilaporkan bahwa Black Death di Eropa pertama kali muncul di kota Kava yang berada di Crimea pada tahun 1347. Korban Black Death ini memiliki gejala tumbuh benjolan seperti bisul, mulai dari sebesar telur hingga sebesar apel. Tumbuhnya benjolan-benjolan ini di seluruh tubuh, juga disertai dengan gejala seperti demam, kedinginan, muntah, diare, sakit dan nyeri yang sangat mengerikan. Dan dalam waktu singkat berujung dengan kematian. Pada awalnya, pemerintah di Eropa mengerahkan tenaga masyarakat seperti para wanita tua untuk mengunjungi dan mendata para korban yang terjangkit Black Death. Lalu, rumah para korban akan diberi tanda dengan pelang dari kayu berwarna merah sebagai tanda bahwa rumah sedang dalam karantina, bukan dalam pengawasan bank, loh Sobat Mau Tahu. Lalu ada juga tim dari masyarakat untuk menguburkan jenazah para korban yang meninggal dengan gerobak yang diberi tuas kayu yang panjang untuk menjaga jarak kontak dengan jenazah korban. Nah, tim masyarakat yang menguburkan para korban inilah yang akhirnya banyak tertular penyakit tersebut. Itu dikarenakan ketika mereka menguburkannya, mereka seringkali mencari tambahan rezeki dengan mencari koin di saku celana jenazah. Hal tersebut yang akhirnya membuat mereka tertular penyakit itu. Mungkin ini disebabkan oleh wawasan pengetahuan yang minim ataupun kurang dari para tim pengubur jenazah. Nah, Sobat Mau Tahu harus rajin belajar dan juga menambah wawasannya. Selain mereka itu, ada juga tim yang menjadi ikonik hingga saat ini, dan itu adalah Plague Doctor. Sebenarnya Plague Doctor adalah sekumpulan tim medis dan dokter yang memiliki kostum yang unik pada masa itu. Plague Doctor memakai masker yang berbentuk paruh burung dengan mata bulat dan kostum hazmat yang berwarna hitam dengan membawa tongkat panjang. Sebenarnya masker berbentuk paruh tersebut digunakan untuk memasukkan rempah-rempah seperti daun mint, sari mawar, dan juga bahan-bahan lainnya untuk mengurangi bau busuk dari jenazah korban. Rempah-rempah tersebut juga dipercaya bisa menyaring dan juga menetralisir udara dari penyebaran wabah. Tongkat panjang itu pula digunakan Plague Doctor untuk berinteraksi dengan para korban, karena penyakit ini sangat gampang sekali menular. Pada awalnya, Plague Doctor bertugas merawat dan memeriksa para korban Black Death. Tak jarang juga mereka membantu menguburkan jenazah para korban. Merekalah harapan terbesar pemerintah Eropa untuk mengatasi wabah Black Death kala itu.
Tapi karena wabah ini sangat gampang menular, tidak sedikit juga para plak dakter yang akhirnya tertular penyakit Black Death ini. Karena mereka adalah orang yang berinteraksi langsung dengan para korban. Dikarenakan wabah yang tidak kunjung usai, pemerintah Eropa mulai putus asa. Hingga akhirnya mereka membuat peraturan yang melegalkan para plak dakter untuk bebas melakukan autopsi kepada semua para korban Black Death. Beberapa literasi ada yang mengatakan bahwa banyak para plak dakter yang melakukan eksperimen-eksperimen terlarang pada korban. Dan banyak dari para korban yang berujung kematian. Walaupun pada dasarnya memang penyakit Black Death ini sangat mematikan. Karena hal inilah para penduduk mulai memandang plak dakter sebagai hal yang menakutkan. Plak dakter seakan-akan menjadi malaikat maut yang datang menjemput ajal mereka ketika plak dakter mengunjungi rumah mereka. Hal mengerikan lainnya, terdapat banyak sekali black pitch pada masa itu. Black pitch adalah lubang wabah, yaitu lubang besar yang digunakan untuk kuburan massal para korban yang meninggal yang jumlahnya terus bertambah dari hari ke hari. Salah satu black pitch ditemukan di Lincolnshire, Inggris, di sebuah biara kuno yang telah hancur. Bertuliskan tahun 1349 dengan jumlah jenazah 48 jenazah yang tersusun rapi. Pada tahun 1350, wabah ini berakhir di Eropa. Akan tetapi, wabah ini kembali muncul di ratusan tahun setelahnya. Salah satu literasi menyebutkan bahwa wabah ini kembali muncul dan menyebar di tahun 1665 berawal di London. Pada awal abad ke-19 atau tahun 1800-an, wabah ini berakhir di Eropa. Banyak sekali dampak di masyarakat yang ditimbulkan oleh penyakit Black Death ini. Di samping kematian, salah satunya adalah pembantaian Yahudi. Ada sekelompok masyarakat yang melontarkan bahwa pandemi ini disebabkan oleh sekumpulan orang Yahudi. Minimnya informasi dan rasa putus asa di masyarakat membuat masyarakat gelap mata dan melakukan penganiayaan kepada golongan-golongan tertentu. Mungkin ini salah satu nenek moyangnya hoax ya, sobat mau tahu. Selain itu, wabah Black Death juga membuat para penduduk kehilangan norma dan sosialisasi masyarakat. Masing-masing warga saling menghindar satu sama yang lain. Nasib yang menyedihkan menimpa golongan kelas bawah dan juga menengah yang tetap tinggal di rumah dan hidup dengan kemiskinan dan harapan ingin selamat dari wabah. Kok saya merasa dejavu ya sobat mau tahu? Demikianlah tadi sekelumit informasi dari tim Mau Gini tentang Black Death yang melanda Eropa di kala itu. Bila sobat mau tahu ingin melengkapi informasi seputar hal ini, Dira tunggu tulisan kalian di kolom komentar ya. Sobat mau tahu, jaga kesehatan dan juga kebersihan agar terhindar dari penyakit. Perbanyak wawasan, jangan mudah terhasut hoax. Be smart dalam mengambil informasi. Saya Dira undur diri. See ya!